Oke, kita balik lagi ke sini ya. Diulangi lagi, oke. Jadi, teori relativitas ini adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Albert Einstein ini, ia seorang jenius yang memang hasil penelitiannya itu sampai dapat Nobel ya, yang, terkait dengan efek fotolistrik. Kemudian, eee, dia juga yang mengemukakan teori relativitas. Jadi pemikiran tentang relativitas ini dan pemikiran-pemikiran lainnya itu banyak, apa ya, kurang lebih, banyak menuntun manusia untuk, mengetahui kalau ternyata materi itu bisa diubah jadi energi gitu kan, dengan teori yang E sama dengan mc kuadrat gitu kan. Mungkin kalian pernah dengar ya yang E sama dengan mc kuadrat. Jadi ini bagaimana massa bisa dikonversi menjadi energi yang sangat besar dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Atau misalnya hasil dari, risetnya Einstein ini yang, apa namanya, membuat jaringan GPS yang kalau kalian misalnya mau ngecek posisi kalian, mau cari posisi, mau, buka map, nah itu kan kadang suka ada yang presisi, ada yang nggak presisi, ya nggak? Nah kalau misalnya, kalian mau lebih presisi, kalian bisa mengaktifkan, GPS kalian kan ya. Nah GPS ini adalah aplikasi dari, risetnya Einstein juga, gitu. Nah, di sini teori relativitas kita akan belajar bahwa ternyata Einstein ini mengoreksi, apa ya, teori-teori yang dikemukakan oleh Newton tentang gerak. Jadi, sebetulnya sebelum 1905 ilmuwan itu memegang, teori-teori Newton tentang gerak ya. Nah, jadi, Einstein ini kemudian mengoreksi, postulat-postulat Newton tentang gerak, terutama untuk benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya. Meskipun memang tidak ada ya benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi benda yang tercepat saat ini, itu dia bisa melebihi kecepatan suara. Kecepatan suara itu sekitar 340 meter per second. Ada pesawat, super ya, pesawat jet yang dia bisa 1,5 kali, bahkan 2 atau 3 kali kecepatan suara, tapi dia nggak akan pernah, bisa sampai kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10⁻8 meter per second atau 300 juta meter per second. Jadi belum pernah ada yang bisa menyamai kecepatan cahaya ya. Nah, eee, ya kalau misalnya kita berbicara tentang, relativitas Einstein, itu kita, bisa mulai belajar, dari gerak relatif ya. Misalnya gini nih, coba, kalian pernah ya naik mobil terus di jalan tol. Nah, misalnya, ini adalah mobil A, dia bergerak ke sebelah kanan dengan kecepatan 50 meter per second. Mobil B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB ini adalah, katakanlah dia 60 meter per second. Nah, 50 meter per second ini dia, dilihat dari mana menurut kalian? Kalau misalnya penumpang, ini ada penumpangnya nih, ada penumpangnya, ini juga di sini ada orang, di sini ada orang lagi duduk gitu ya. Menurut orang yang di dalam mobil, kecepatan mobil ini 50 meter per second nggak menurut kalian? Yang kalian rasain ketika kalian berada di dalam mobil, maka, kecepatan mobil terhadap diri kalian tuh berapa? Menurut penumpang yang di dalam mobil? Kalian nggak lihat keluar ya? Jadi ceritanya ini, si apa nih, spion, si kaca-kaca mobilnya ditutup gitu ya, kaca mobilnya ditutup gitu kan, terus kalian itu tidur lah ya, kayak misalnya kalau mudik itu kan biasanya malam nih, kalian masuk mobil malam terus kalian tidur. Nah, kalian kebangun malam-malam tuh misalnya. Kalau misalnya jendelanya ditutup, kalian bakal ngerasa nggak sih kalau kalian sedang bergerak? Kalau mobilnya itu geraknya itu kecepatannya konstan, jalanannya mulus, bakal kerasa nggak kalau kalian sedang bergerak? Enggak, Bu. Enggak ya? Tidak, Bu. Berarti Tidak. menurut pengamat yang ada di dalam mobil, kecepatan mobilnya berapa? 0. 0, Oh, ya enggak? Nah, terus yang 50 meter per second ini dilihat sama siapa? Mobil B kah?
Sama orang yang di Luar, luar Bu. mobil. Ya, dia dilihat oleh orang yang di luar mobil atau kita sebut dia pengamat, ya enggak? Nah, jadi kalau misalnya, ada mobil yang dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 50 meter per second, maka, dilihat yang 50 meter per second ini adalah kecepatan yang dilihat oleh orang di luar mobil, ya enggak? 50 meter per second. Termasuk yang ini juga, 60 meter per second, ini adalah kecepatan yang dilihat oleh orang di luar mobil. Kebayang ya? Jadi di sini, di gerak relatif, ini sangat penting untuk menentukan dia itu bergerak terhadap siapa, atau bergerak terhadap apa. Kalau misalnya kalian lagi dalam mobil gitu kan, terus, lihat keluar keluar jendela, mobilnya bergerak, itu kalian akan melihat bahwa seolah-olah pohon itu yang bergerak, kalian yang diem, ya enggak? Tapi kalau versi pohon, kalian yang bergerak, pohonnya yang diem, ya enggak? Nah, sekarang yang kedua nih, kasus yang kedua. Kalau di jalan tol itu kan mobilnya suka ngebut-ngebut nih, ya enggak? Nah, misalnya ini ada mobil, mobilnya itu kecepatan dari pengamatnya adalah ya katakanlah tadi sama ya 50 meter per second. Kemudian ini ada mobil kedua yang dia mau nyalip, mau nyusul mobil pertama, VB-nya itu adalah, apa namanya, berapa ya, ya katakanlah 80 meter per second karena dia mau nyusul, kecepatannya harus lebih cepat. Nah, kalau, kalian, apa namanya, berada di mobil A, nih. Nah, menurut orang yang di dalam mobil A ini, kira-kira kecepatan mobil B berapa? Berapa nih? 30. 30, iya nggak? Jadi, kecepatan mobil B dilihat dari mobil A gitu kan ya, itu adalah cara nyarinya, VBA itu sama dengan 80 dikurangi 50. Ini nggak usah kalian ingat-ingat ya, jadi VB dikurangi VA, nggak usah kayak gitu. Ini maksudnya secara logika aja ya. Kalau kalian ada di dalam mobil A, kalian pasti bakal ngelihat mobil B itu kecepatannya adalah 30 meter per second, ya nggak? Nah, yang agak serem nih, kalau misalnya mobil B itu, dia geraknya itu berlawanan terhadap kalian, ke arah kalian gini. Nah, VB-nya ini misalnya dia juga, 80 meter per second. Kalau orang yang di dalam mobil A itu ngelihat kecepatan mobil B jadi berapa nih? Kalau untuk kasus 2. Kecepatan mobil B, kalau misalnya arahnya itu menuju ke arah kalian gitu ya, jadi kayak hadap-hadapan. Nah ini knalpotnya di belakang supaya kalian tahu dia majunya kemana ya. Dia majunya ke arah kiri nih, ke arah kalian. Nah, penumpang yang di mobil A itu ngelihat, mobil B ini kecepatannya jadi berapa? 130. 130. Ya kan? Lebih cepat VA ditambah VB. Jadi 130 meter per second gitu. Nah, ini tuh ya ini adalah, postulat Newton ya, ini hukum Newton, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi di jalan tol itu kan biasanya ada sisi kiri, ada sisi kanan gitu kan. Ada 2 jalur gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian, bergerak di sebelah sini gitu ya, mobil kalian ada di sebelah kanan, itu kalian akan ngerasa mobil yang di sebelah kiri tuh cepet banget, ya nggak? Geraknya tuh kebut-kebutan gitu ya. Tapi kalian akan ngerasa bahwa mobil-mobil yang berjalan beriringan dengan kalian di jalan yang sama, di sebelah kanan, itu tuh mobil mereka lebih lambat ketimbang mobil yang ada di sebelah kiri, gitu kan. Nah, cepat atau lambatnya itu sekali lagi bergantung pada pengamatnya ada di mana. Apakah pengamatnya ada di dalam mobil atau ada yang di luar mobil. Kalau yang di luar mobil, dia akan melihat mobil yang ke arah eee, ya ke arah yang berlawanan, itu bisa jadi kecepatannya sama aja dengan mobil yang ke arah yang ada di jalur kanan gitu. Mobil di jalur kiri sama di jalur kanan kecepatannya mirip-mirip lah ya. Tapi kalau kalian ada di dalam mobilnya, pasti bakal beda lagi gitu kan. Ini yang disebut gerak relatif. Gerak relatif itu versi A, versi B, versi orang yang dimanapun, bahkan versi pohon sekalipun, ya dia akan melihat sesuatu yang benar gitu. Ya enggak?
Kalau kata yang di mobil, kayaknya mobil sebelah yang ada di dalam mobil jalur kanan ini ya, dia bakalan bilang mobil yang di jalur kiri lebih cepat. Iya iya betul, karena dia bergerak, mobil kirinya bergerak, ya nggak? Mobil yang di luar, orang yang di luar, dia bakal ngelihat mobil yang di jalur kiri lebih lambat, ya nggak? Ya kecepatannya segitu-segitu aja, nggak nyampe 130 meter per second gitu ya. Nah, itu juga betul, karena dia diam gitu. Kebayang nggak? Nah, ini yang disebut sebagai gerak relatif. Nah, tapi gerak ini tuh nggak berlaku buat benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya. Misalnya nih, kalian, apa ya, kalian tuh lagi naik kereta api misalnya. Kereta api di jalur, ada 2 jalur ya. Ini kereta api pertama, dia, ada di jalur yang berlawanan, ini kereta api kalian. Kalau kereta api teh kan suka ada ini ya, suka ada lampu, lampu kereta api. Lampu itu kan cahaya ya, kalian ada di sini. Nah, kalian ada di jalur sebelah kiri. Kemudian, kereta api yang di kanan kalian itu bergerak mendekati kalian gitu ya. Nah, apakah kemudian cahaya yang dikeluarkan, kita fokus ke cahayanya ya, apakah kemudian cahaya yang dikeluarkan oleh, kereta api, itu tuh bakal berasa lebih cepat? Misalnya nih ya, kecepatan cahaya itu c, ini kecepatan cahaya ya, c simbolnya, speed of light yang 3 kali 10⁻8. Nah, kecepatan cahaya itu misalnya adalah c, kemudian, kalian bergerak ke kanan dengan kecepatan v gitu ya, VA, taruhlah VA, ini VB gitu ya. Nah, yang dilihat sama penumpang di dalam itu, kecepatan cahaya yang dilihat sama penumpang itu nggak jadi VA, ditambah VB, ditambah C. Nah, nggak jadi kayak gini. Ini salah, gitu. Ini yang dikoreksi oleh Albert Einstein dengan postulatnya, gitu. Jadi nggak ada benda-benda yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Jadi nanti konsepnya tuh nggak kayak gini, nggak kayak benda-benda yang, apa namanya, bergerak di bawah kecepatan cahaya. Jadi kalau yang tadi Ibu jelasin, itu tuh berlaku untuk benda-benda yang, kecepatannya normal, yang nggak cepet-cepet amat gitu. Tapi kalau untuk benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, nanti rumusannya tuh nggak sama, nggak kayak gini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ini mungkin boleh di-screenshot kalau kalian merasa perlu. Oke, saya clear ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait dengan ini? Ini ngerti ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Nah, jadi apa ini? Ini postulat relativitas khusus Einstein. Jadi postulat itu, kita bisa sebut postulat itu asumsi sih ya. Jadi kalau di KBBI postulat itu, asumsi yang dia jadi pangkal dalil yang benar tanpa perlu membuktikannya gitu ya. Jadi, eee, intinya kan, eee, postulat relativitas Einstein ini awalnya itu belum bisa dibuktiin oleh ilmuwan. Jadi, karena kan susah ya maksudnya, kita apa sih, mencari benda-benda yang, mendekati kecepatan cahaya. Tapi kemudian, postulat Einstein ini dia bisa memandu memandu ilmuwan itu untuk, ya menentukan eksperimen-eksperimen berikutnya, yang dia bisa memprediksi untuk membuktikan kebenarannya. Tapi ini sudah dibuktikan ya, postulat Einstein ini. Nah, jadi, postulat Einstein ini merujuk pada kerangka acuan inersia. Jadi, masih ingat inersia di hukum Newton 1 ya? Jadi untuk, inersia itu kan yang masih ingat sigma F sama dengan hukum Newton 1? Sama dengan nol ya? Jadi, kalau kalau misalnya ada benda yang dia, ya kalau sigma F-nya sama dengan nol, berarti bendanya itu kondisinya kayak gimana? Masih ingat nggak? Ayo, hukum 1 Newton, silahkan. Sigma F sama dengan nol, ini fisika 1 ya. Kalau gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol, itu kan ya, kan sigma F sama dengan M kali A, ya kan?
Kalau misalnya sigma F sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0. Kalau percepatannya sama dengan 0, maka bendanya itu ada 2 kemungkinan ya. Pertama bendanya adalah kondisi bendanya Bergerak secara konstan, ya bergerak dengan kecepatan konstan atau bendanya diam. diam gitu kan. Diam. Nah, 2 kondisi ini ya kecepatannya sama dengan 0, percepatannya sama dengan 0, sorry. Nah, jadi, postulat relativitas Einstein ini ya kerangka acuan yang digunakan adalah kerangka acuan yang inersia atau, bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kalau untuk kecepatan yang, tidak tetap atau yang tidak konstan, itu nanti dibahasnya bukan di sini gitu ya. Karena itu akan sulit sekali membuktikannya ya atau merumuskannya. Nah, ini Einstein ini mengemukakan 2 postulat. Postulat pertama ini, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Jadi, eee, maksudnya itu intinya kayak gini nih, eee, tidak ada kerangka acuan umum yang dia diam secara mutlak. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya, yang paling simpel sih ya untuk menjelaskan postulat ini, kalau kalian ada di dalam mobil, kemudian kalian ngelihat pohon-pohon di luar itu bergerak. Nah, sebenarnya ini nggak bisa ditentukan siapa yang bergerak, siapa yang diam, ya nggak? Kalau, versi kalian yang bergeraknya pohon. Kalau versi pohon atau versi orang yang di luar mobil yang bergeraknya kalian. Nah, artinya di sini tuh tidak ada kerangka acuan umum yang memang dia diam secara mutlak. Nggak bisa ditentukan mana yang dalam kondisi diam dan mana yang bergerak, gitu. Ya sama sih kalau kita naik pesawat gitu ya. Si pesawat tadi, penumpang di dalam pesawat melihat bumi yang bergerak, tapi orang di bumi melihatnya pesawat yang bergerak, gitu. Nah, jadi kerangka acuan inersia itu kita bisa melihat secara relatif gitu, tergantung di mana sudut pandang kita. Nah, tapi semua kerangka acuan inersia ini meskipun dia beda-beda nih, tapi hukum-hukum fisika ini bentuknya sama gitu. Jadi hukum-hukum fisika ini berlaku sama, itu kan ya, meskipun kerangkanya berbeda-beda gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi, apa namanya, hukum-hukum fisika itu meskipun kerangka acuannya adalah orang yang di dalam, mobil gitu ya, acuannya adalah orang yang di dalam mobil, pengamatnya, atau pengamat yang di luar, kita ganti acuannya. Nah, ini hukum-hukum fisika ini bentuknya itu sama, berlaku sama, gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk postulat kedua ini, eee, ya ini dia Einstein ini menyatakan, kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa udara, nah ini ruang vakum, ini dia nilainya itu sama untuk semua kerangka acuan inersia. Ini yang tadi Ibu jelasin. Jadi meskipun misalnya kalian bawa senter gitu ya, ada orang bawa senter, senternya lari ke arah kalian gitu kan ya. Nah si kecepatan cahaya itu tetap aja 3 kali 10⁸ meter per second gitu. Ini kenapa 3108 ya, ini ngarang. Harusnya dia 3 kali 10⁸ meter per second, nanti 300 juta. Ini tolong diedit ya, nanti sama Ibu diedit deh ya, 300 juta meter per second, kayak gitu. Jadi, kecepatan cahaya tidak berubah-berubah, tidak bertambah gitu ya. Oke, nah, sekarang kita akan coba, aplikasikan pada beberapa benda yang dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, misalnya, nanti kalau misalnya, ada 2 buah benda nih ya, 2 buah benda, ada mobil satu, mobil 2 misalnya gitu ya. Nah, kemudian, mobil-mobil tadi bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, bagaimana cara kita menghitung, kecepatan totalnya? Nah, jadi dia tuh nggak V1 tambah V2 tok gitu ya, kayak di, fisika Newton. Tapi kita pakainya ini, penjumlahan kecepatan relatif itu seperti ini. Jadi V ini adalah laju benda 2 terhadap tanah, dia sama dengan laju benda satu terhadap tanah. Jadi tanah itu jadi pengamat gitu ya, tempat pengamat, ditambah laju benda 2 terhadap benda satu dibagi satu ditambah
V1 kali V2 per C kuadrat. Jadi nanti kayak gini, nih misalnya nih ya, ada pesawat, ini contoh ya, pesawat A bergerak dengan kecepatan 0,9 C terhadap bumi. Jadi, eee, ini gimana ya, saya mau ngisi mau jawab bentar ya, di ke sebelah kiri ini. Nah, jadi diketahuinya itu apa, di sini ada pesawat A, ada pesawat B, dan juga ada bumi ya. Jadi kalau misalnya, 0,9 C ini ada VAC, kecepatan pesawat A terhadap bumi, C-nya itu bumi ya, saya taruh ini C, gitu ya. C itu adalah bumi 0,9 C. Kemudian jika pesawat angkasa B bergerak melewati pesawat A, nah berarti ini adalah VBA. VBA ini adalah, 0,5 C, ya enggak? Kemudian ditanyanya adalah berapakah, kecepatan pesawat B terhadap bumi? Yang ditanya ini adalah VBC. Ini berapa? Gitu kan. Nah ini, acuannya itu, taruhlah acuannya itu adalah yang VBC ini ya, acuannya adalah, bumi. C ini adalah acuan yang diam, bumi ini yang diam. Berarti tadi gimana? VBC sama dengan VAC, ini VAC ditambah VBA, sorry kok B, VBA dibagi 1 ditambah VAC kali VBA per C kuadrat, ini ya. Nah, ini sebenarnya untuk pembahasan ini tuh nggak susah, serius, ini nggak susah, ini gampang. Berarti kan juga kayaknya udah pernah belajar ya waktu di SMA ya, 0,9 C gini ya, ditambah 0,5 C dibagi 1 ditambah 0,9 kali 0,5 C kuadrat, ya enggak? Per C kuadrat. Nggak muat. Gimana ya? Per C kuadrat. Ini ya, nanti ini dicoret C kuadratnya, berarti dia jadi berapa nih? 0,9 tambah 0,5 berapa nih? 1,4 gitu kan. 1,4 C dibagi 1 tambah 9 kali 5, 45 ya. 1,45. Nah, ini hasilnya adalah 0,9655 C, gitu. Jadi, ini tuh nggak jadi 1,4 nih, V-nya itu nggak totalnya jadi 1,4 C. Jadi karena nggak pernah ada kecepatan, nggak bisa gitu, ada kecepatan yang lewat dari kecepatan cahaya, kayak gitu. Jadinya, persamaannya itu kita menggunakan persamaan VBC ini yang tadi ya, V1 tambah V2 dibagi 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat, nanti hasilnya dia bakal kurang dari kecepatan cahaya, 0,9655. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait dengan hal ini? Ini boleh di-screenshot? Sudah? Boleh di-screenshot belum? Ya, Bu. Hmm. Nah, ini nanti bisa dicoba dikerjakan ya yang ini. Nah, berikutnya adalah ternyata tidak hanya kecepatan. Kalau misalnya, ada benda-benda yang dia mendekati kecepatan cahaya, ada yang disebut sebagai kontraksi panjang. Jadi, kalau kontraksi panjang tuh maksudnya, kalau ada pesawat nih, pesawat yang dia bergerak dengan kecepatan cahaya, diukur dari pengamat yang bergerak dengan pengamat yang diam, itu nanti hasilnya bakal beda, gitu ya. Jadi kalau ada 2 orang nih yang ngamatin berapa sih panjang pesawat itu gitu ya. Satu pengamatnya itu dia diam di bumi, satunya lagi dia bergerak. Nah, nanti tuh dia bakal menghasilkan hasil yang berbeda.
kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kontraksi panjang. Jadi, eee, L ini, nah L ini tuh L aksen, ini adalah panjang benda yang, diamati oleh pengamat yang bergerak, dan L ini adalah pengamat yang diam, atau biasanya saya tuliskan kalau L yang diam tuh LO, L0 gitu ya. Kalau L yang, pengamat yang bergerak dia L biasa aja. Nah ini L, ini sebenarnya ada penurunan rumusnya, tapi sekali lagi, Ibu tidak turunkan rumusnya karena kita cuma punya waktu 1 minggu ya untuk belajar ini. Kalau ini biasanya dibahas di fisika modern. Kalau di kampus tuh ada mata kuliah fisika modern yang menurunkan persamaan-persamaan ini secara lebih detail, tapi untuk di sini kita tidak menurunkannya ya. Nah, jadi intinya nanti, eee, L-nya ini dia bakal lebih pendek kalau diamati oleh pengamat yang bergerak. Coba kita buktikan ya. Eee, Gimana nih? Katanya ada panjang benda yang dia diukur dari pengamat yang diam, berarti ini diketahuinya apa nih? Tadi gini ya, L sama dengan L0 akar dari 1 - pi kuadrat per C kuadrat. L0 ini adalah panjang yang dia diukur oleh pengamat yang diam, L-nya ini adalah, apa nih, L-nya itu tadi apa? Panjang benda yang dia, diukur oleh pengamat yang bergerak, gitu kan ya. Nah, V-nya ini adalah kecepatannya. Oke. Nah, kecepatan pengamat yang bergeraknya. Ini kecepatan pengamat nih. Tadi kan, L ini kan diukur oleh pengamat yang bergerak. Nah, bergerak dengan kecepatan berapa? Kecepatannya V, gitu. Nah, ini diketahuinya apa? Oh, silahkan kalian kerjain. Ini gampang kok diketahuinya apa? 12 meter ini apa? Oh, di sini. LO-nya L0. Iya, L0-nya 12 meter. Terus ini 0,8 C, V. V. V-nya adalah, oke, 0,8 C. Gini ya. Nah, maka L sama dengan 12 akar 1 min 0,8 C kuadrat 0,8 C kuadrat ini ya, per C kuadrat. Berapa nih hasilnya? 12 akar 0,8 dikuadratkan hasilnya adalah 0,8 kali 8, 64 ya? 0,6. 0,64. 1 dikurangi 0,64, 0,36. 0,36. Ini kalau diakarin nilainya adalah 0,6 0,6. ya, 0,6 kali 12 nilainya adalah 7,2. 7,2. Nih, bayang ya. Jadi, waktu pas dia diukur dengan pengamat yang diam, nilainya adalah 12 meter, 0-nya, tapi waktu dia diukur oleh pengamat yang bergerak, nilainya jadi 7,2 meter. Jadi ada, perbedaan panjang gitu. Nggak susah kan ya? Silahkan di-screenshot, ada yang mau ditanyain dulu tentang hal ini? Aman? Udah ya, di-screenshot ya. Nah, berikutnya, jadi tadi kecepatan udah, kemudian panjang udah. Nah, yang berikutnya adalah waktu ya, ada dilatasi waktu. Jadi ada pengamat yang bergerak dengan kecepatan V, kemudian ada pengamat yang diam. Nah, ternyata selang waktunya juga dia berbeda. Selang waktu yang diamati oleh, pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak, itu dia bakal berbeda. Ini rumusnya kayak gini, oke. Nih contohnya, suatu peristiwa, ini saya masukin lagi rumusnya ya. Ini delta T sama dengan delta T0 per, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau 1 min V kuadrat per C kuadratnya mah sama ya. Bedanya posisinya aja, kalau di L dia di atas gitu ya, kalau di T dia di bawah. Di bawah per, ini kalian jangan kebalik-balik ya. Nah, suatu peristiwa terjadi selama 3 detik menurut pengamat yang bergerak. Berarti ini apa nih diketahuinya? Delta T0 atau delta T? Ketahuinya. Ini yang 3 detik?
Delta T. Delta T aja. Delta T-nya adalah 3 detik, 3 second. Kemudian, V-nya adalah 0,8 C. Nah, ini yang ditanyanya adalah delta T0, ya nggak? Karena menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu, berarti delta T0 sama dengan delta T kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T-nya yang tadi diketahui, 3 kali akar 1 min, sama tadi ya, 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Ini tadi udah kita hitung hasilnya adalah 0,6 ya. Berarti 3 kali 0,6 adalah berapa? 1,8. 1,8 detik. Ah, 1,8. gampang. Bisa ya? Coba di-screenshot lagi. Nah, ke depannya mah, ini tinggal rumus-rumus yang kayak gini aja, bedanya posisi akar 1 min V kuadrat per C kuadratnya aja yang beda. Nih, kalau untuk massa, massa itu sama kayak T, kayak delta T, tuh. Jadi, ya, kalau misalnya massanya itu bergerak dengan laju V mendekati kecepatan cahaya, massanya itu bakalan lebih gede daripada massa diamnya. Jadi kalau waktu, massa itu dia selalu lebih besar massa bergeraknya, gitu ya, ketimbang massa diam. Tapi kalau panjang, itu dia, bakal lebih pendek dibanding dengan panjang ketika dia diam. Nah, ini juga gampang lah ya. Sebuah benda mempunyai massa 10 kilogram. Nah, kira-kira 10 kilogram ini, eee, waktu pas lagi bergerak atau diam? 10 kilogram? Diam. Iya, diam. Berarti ini diketahuinya MO-nya adalah 10 kilogram, gitu kan. Kemudian V-nya adalah 0,6 C. Ditanyanya M yang sekarang, M ketika dia bergerak ya. Kan dia M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, gitu kan. Nanti kalian masukin nilainya jadi 10 per akar dari 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. 6 kali 6, 36 ya, 1 min 36 berapa? Ya kebalikannya ini ya, 0,8. Jadi kalau ininya 0,6, gitu aja lah ya, jadi kalian nggak usah ngitung. Kalau kecepatannya 0,8, maka hasil yang di sini jadi berapa? 0,6 gitu ya. Kalau V-nya 0,8, hasil yang di akar ini jadi 0,6. Kalau yang V-nya 0,6, maka yang di sini jadi 0,8. Ya kalau kalian mau cepet ngitungnya maksudnya. Jadi 10 per 0,6 kuadrat 0,36, 1 dikurangi 0,36, 0,64, ya nggak? 0,64 dikaliin 0,8. 0,8. Gini ya? Berapa nih hasilnya? 12,5 kilogram, gitu ya? Kalian kayaknya V-nya itu nggak akan jauh-jauh dari 0,6, 0,8 gitu. Karena itu yang gampang dihitung. Kayak massa udah beres, aman ya? Nah, ini, kesetaraan massa energi ini yang, apa namanya, jadi, landasan teori dari energi yang sangat besar yang dia dihasilkan dari reaksi fisi nuklir, reaksi fisi atom ya, E sama dengan mc kuadrat. Jadi, jika suatu benda massanya M berubah seluruhnya menjadi energi, maka energinya ini adalah, sama dengan mc kuadrat. Kalian bisa bayangkan, C-nya ini adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, terus dia dikuadratin jadi 9 kali 10 pangkat 16. Wah, itu energinya besar sekali. Makanya, biasanya untuk negara-negara yang menggunakan nuklir sebagai energinya, dia hampir tidak pernah ada pemadaman listrik. Jadi kayak di Korea Korea Selatan itu ada reaktor nuklir ya, Jepang, Jerman, Prancis, eee, itu biasanya mereka tidak ada masalah dengan energi, nggak pernah ada pemadaman. Ini di rumah Ibu bentar lagi ada pemadaman nih jam 10. Mudah-mudahan, masih bisa diselesaikan materinya. Nah, jadi S sama dengan mc kuadrat ini, untuk yang normal yang untuk benda-benda yang dia bergerak dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya, tapi untuk benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, dia itu jadi kayak gini.
Jadi energi kinetiknya itu jadi energi total mc kuadrat, ini energi total ya, dikurangi m0 c kuadrat. M0 ini adalah energi diamnya, oke. Nah ini, jadi energi total dari sini nih, bisa didapatkan bahwa energi total sama dengan energi kinetik ditambah energi diam. Nah, kita bisa coba kerjakan yang ini nih, supaya kalian tambah paham. Sebuah benda mempunyai massa diam 4 kilogram, berarti apa nih? Ini M apa nih? M? 0 ya? 4 kilogram. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan, V-nya adalah 0, berapa tadi? 0,6 C ya, 0,6 C, maka berapakah energi diam benda? Energi diam benda gimana cara nyarinya? Yang tadi? N0, M0, C kuadrat. 4 kali 3 kali 10 pangkat 8. Berapa nih? Kuadrat ya. 4 kali 9 kali 10 pangkat 16. Berapa nih? Ini boleh nggak dikaliin? Boleh, Bu. Boleh. Jadi 36 kali 10 pangkat 16 Joule energi diam. Gampang kan? Energi relativistik. Energi relativistik itu energi total. Ini tuh energi total. Nah, energi total itu berarti energi total ini tuh yang ngebedainnya di mana nih menurut kalian? Ini kan M, C kuadrat. M ini M apa nih? Ayo, M apa kira-kira? Bergerak. Iya, yang bergerak. Berarti tadi masih ingat energi yang bergerak tuh M-nya gimana? Kalau untuk M, M0 per akar 1 min 1 min kuadrat C kuadrat. kali C kuadrat. Ini kan. Nah, ini kalau ininya 0,6 berarti yang di bawah sini berapa? Biar cepet. 0,8. 0,8. Berarti M0-nya tadi 4 ya. 4 dibagi 0,8 berapa tuh? 4, 5 ya? 5 nggak sih? 5 benar ya? 5 kali 10, 5 kali 9 kali 10 pangkat 16. Ini ya. Jadi 45 kali 10 pangkat 16 Joule. Cincai lah ya. Energi kinetik. Energi kinetik itu yang tadi. Energi kinetik sama dengan energi total dikurangi energi diam. Nah, dia jadi tinggal dikurangi aja. 45 kali 10 pangkat min 16, plus ya, dikurangi 36 kali 10 pangkat 16. Berapa nih? 9 ya? Gitu. Oke, beres? Aman aman? Nah, boleh di-screenshot dulu? Jadi, hari ini kita udah belajar apa aja? Kita sudah belajar bagaimana cara kita menghitung kecepatan total atau kecepatan sebuah benda ketika dia bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kita juga belajar tentang kontraksi panjang. Kalau misalnya sebuah benda diukur oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak, dia ada perbedaan hasil. Untuk panjang itu, untuk pengamat yang bergerak, dia bakal mendapatkan hasil yang lebih kecil. Kemudian ada dilatasi waktu. Jadi kalau waktu, massa, itu dia akan lebih besar ya, diukur dari pengamat yang bergerak. Atau ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kemudian yang terakhir adalah energi. Energi itu persamaan umumnya udah terkenal ya, S sama dengan mc kuadrat. Tapi yang bedanya itu, kalau misalnya energi diam berarti M-nya M0, kalau energi relativistik M-nya pakai M yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nggak susah kan ya, ini gampang banget asli. Ini tinggal kalian latihan aja. Kalau bisa kalian ngerti banget di bagian sini, karena bisa jadi ini jadi bonus soal. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini?